Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan masuk ke salah satu pondasi penting dalam biostatistik terapan. Topik kita adalah data, variabel, skala hingga analisis dasar seperti pemusatan, penyebaran, homogenitas, normalitas, dan transformasi data. Sekilas kelihatannya banyak, tapi jangan khawatir, semua ini sangat praktis. Kalau kita bicara penelitian keperawatan, mulai dari uji efektivitas intervensi sederhana sampai laporan hasil penelitian untuk publikasi, semuanya pasti kembali ke bagaimana kita memahami data. Jadi, saya ingin teman-teman tidak melihat ini hanya sebagai teori, tapi sebagai bekal nyata. Kita akan hubungkan dengan kasus klinis dan mengolahnya bersama di SPSS. Dengan begitu, pemahaman ini akan jadi keterampilan yang benar-benar bisa dipakai, terutama saat menulis tesis maupun artikel ilmiah nanti. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat dulu apa target pembelajaran kita hari ini. Ada 5 hal utama yang perlu dikuasai. Pertama, kalian diharapkan mampu mengklasifikasi jenis data dan variabel dalam penelitian keperawatan. Jangan anggap enteng. Salah memahami jenis data bisa membuat analisis statistik kita keliru sejak awal. Kedua, kita harus bisa menentukan skala data dan implikasinya pada uji statistik. Misalnya, data ordinal tentu berbeda cara ujiannya dibanding data interval. Ini menentukan apakah hasil penelitian kita valid atau tidak. Ketiga, kita akan belajar menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data, termasuk bagaimana outlier bisa memengaruhi hasil. Ingat, satu nilai ekstrim bisa menggeser interpretasi kita terhadap data pasien. Keempat, kita akan mengevaluasi asumsi homogenitas dan normalitas data menggunakan SPSS. Ini penting karena banyak uji statistik klasik seperti t-test atau ANOVA punya asumsi dasar yang harus dipenuhi. Dan terakhir, kita akan menerapkan transformasi data secara tepat dan kritis. Ini bukan sekedar trik teknis, tapi keterampilan untuk memastikan data yang kita analisis benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi, di akhir pertemuan ini, saya ingin teman-teman tidak hanya bisa mengulang teori, tapi mampu mengambil keputusan statistik yang cerdas dan relevan dengan riset keperawatan. Teman-teman sekalian, mari kita mulai dari satu hal paling dasar, apa itu data dalam konteks keperawatan. Sederhananya, data adalah representasi dari karakteristik pasien atau populasi yang kita teliti. Jadi, ketika kita berbicara tentang angka, sebenarnya kita sedang bicara tentang realitas manusia yang diwakili oleh angka tersebut. Sumber data bisa bermacam-macam. Ada data primer yang kita kumpulkan langsung melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Ada juga data sekunder, misalnya rekam medis atau database rumah sakit. Keduanya sah, asal kita tahu cara mengelola dan memverifikasi kualitasnya. Contoh sederhana, tekanan darah, skor nyeri dengan skala NRS atau Numeric Rating Scale, atau bahkan kualitas hidup pasien pasca stroke. Semua ini adalah data, tetapi jenis dan skalanya berbeda. Dan itu nanti akan berpengaruh pada metode analisis yang kita pilih. Yang tidak kalah penting, kualitas data menentukan kualitas penelitian. Kalau data kita asal-asalan, hasilnya analisis bisa menyesatkan.
Dan kalau penelitian keperawatan menyesatkan, praktik klinis juga bisa salah arah. Karena itu, sejak awal kita harus peka. Data bukan sekedar angka di SPSS, melainkan pondasi dari evidence-based nursing. Baik, sekarang kita masuk ke jenis data. Ini penting sekali karena salah mengenal jenis data bisa berakibat salah pilih uji statistik. Pertama ada data kualitatif, contohnya data nominal, seperti jenis kelamin atau diagnosis penyakit. Angka di sini sebagai label, bukan ukuran. Jadi, 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Itu tidak berarti perempuan 2 kali lebih banyak nilainya dari laki-laki. Lalu ada ordinal, misalnya skala nyeri atau tingkat kemandirian activity daily living atau ADL. Di sini ada urutan, tapi jarak antara kategori tidak selalu sama. Skor nyeri 8 memang lebih sakit daripada 4, tapi kita tidak bisa bilang 2 kali lebih sakit. Kedua, ada data kuantitatif yang diskrit. Ya. Misalnya jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit. Angkanya bulat, tidak mungkin setengah kali kunjungan. Sedangkan yang kontinu bisa pecahannya tak terbatas, seperti tekanan darah atau berat badan. Nah, di SPSS kita mengenal pengaturan di variable view. Ada yang numerik atau string, dan kita bisa set skalanya sebagai nominal, ordinal, atau skal. Jangan sampai salah input karena SPSS akan membaca data sesuai dengan kategori ini. Jadi, intinya, mengenali jenis data adalah langkah awal yang sangat krusial sebelum analisis statistik. Tanpa ini, hasil penelitian bisa bias atau bahkan tidak valid. Sekarang kita bahas tentang variabel penelitian. Kalau tadi kita bicara jenis data, sekarang kita bicara peran data dalam sebuah penelitian. Ada beberapa jenis variabel yang harus kita kenali. Independen, yaitu variabel yang kita manipulasi atau intervensi. Misalnya, edukasi self-management. Dependent, yaitu variabel hasil yang kita ukur, misalnya HbA1c pada pasien diabetes. Lalu ada moderator, variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dan dependent. Misalnya, dukungan keluarga mungkin membuat edukasi lebih efektif menurunkan HbA1c. Ada juga mediator, yaitu variabel perantara. Misalnya, edukasi meningkatkan self-efikasi pasien, dan self-efikasi inilah yang kemudian berkontribusi menurunkan HbA1c. Coba Anda pikirkan, apa bedanya variabel moderator dan variabel mediator? Terakhir, kontrol. Ini variabel yang kita kendalikan agar tidak mengganggu hubungan utama, seperti usia atau lama menderita diabetes. Biasanya hubungan ini lebih mudah dipahami dengan diagram panah. Jadi, teman-teman bisa lihat secara visual, independen mengarah ke dependent. Lalu ada panah lain yang menggambarkan moderator atau mediator. Nah, kalau di sini memang yang digambarkan adalah hubungan antara variabel independen, yaitu edukasi self-management, digambarkan dengan tanda panah mengarah ke HbA1c, yaitu variabel dependent. Nah, kenapa ini penting? Karena pemahaman jenis variabel akan menentukan desain analisis. Salah menempatkan variabel bisa berakibat kesimpulan yang salah dalam penelitian. Nah, teman-teman, setelah mengenal jenis variabel, kita harus paham skala data.
karena ini yang akan menentukan pilihan uji statistik. Data nominal, contohnya jenis kelamin dan status merokok, biasanya dianalisis dengan uji chi-square karena sifatnya hanya kategori. Kita tidak bicara rata-rata dalam hal ini. Data ordinal, seperti skala nyeri atau tingkat kemandirian ADL, lebih cocok diuji dengan metode non-parametrik seperti Mann-Whitney untuk 2 kelompok atau Kruskal-Wallis untuk lebih dari 2 kelompok. Kalau kita punya data interval atau rasio yang berdistribusi normal, kita bisa pakai uji parametrik seperti t-test atau ANOVA. Misalnya, membandingkan rata-rata tekanan darah antar kelompok intervensi. Tapi, kalau data interval atau rasio kita ternyata tidak normal, maka harus menggunakan uji non-parametrik yang lebih robust. Contoh, mengganti t-test dengan Mann-Whitney atau ANOVA dengan Kruskal-Wallis. Di SPSS, semua ini dimulai dari pengaturan sederhana di variabel view. Apakah variabel kita set sebagai skal, sebagai ordinal, atau nominal? Kedengarannya teknis, tapi setting ini yang jadi dasar agar output SPSS benar. Jadi ingat, salah mengenali skala data adalah salah memilih uji statistik. Dan kalau salah uji, seluruh kesimpulan penelitian bisa bias. Makanya, bagian ini harus betul-betul dipahami. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus. 3 istilah yang sederhana, tapi punya implikasi besar dalam penelitian. Bayangkan kita meneliti skor nyeri pasien pasca operasi dengan skala 0 sampai 10. Kalau data tersebar rapi dan normal, biasanya mean, median, dan modus relatif berdekatan. Dalam kondisi seperti ini, mean bisa mewakili kondisi pasien dengan baik. Tapi bagaimana kalau ada outlier? Misalnya, satu pasien melaporkan nyeri 0 karena sudah diberi analgesik kuat. Sementara yang lain rata-rata melaporkan nyeri 6 atau 7. Nilai mean langsung turun dan bisa memberi gambaran seolah-olah nyeri pasca operasi lebih ringan dari kenyataan. Dalam situasi seperti ini, median lebih jujur mewakili data karena tidak terlalu terpengaruh oleh nilai ekstrim. Jadi, median seringkali representatif ketika distribusi data tidak simetris. Nah, untuk melihat ini di SPSS, kita bisa menggunakan menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Frequency atau Explore. Dari output, kita akan dapat nilai mean, median, dan modus sekaligus. Dari sana, kita bisa analisis apakah ketiganya berdekatan atau ada perbedaan signifikan akibat outlier. Intinya, jangan pernah hanya copy-paste angka mean dari SPSS. Mahasiswa register harus bisa berpikir kritis ukuran mana yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi pasien. Kalau tadi kita sudah bicara tentang ukuran pemusatan, sekarang kita masuk ke pasangannya, yaitu ukuran penyebaran. Karena dalam penelitian, kita tidak hanya perlu tahu rata-ratanya berapa, tapi juga datanya tersebar sejauh apa. Ada beberapa ukuran penyebaran yang penting: rank, varian, standar deviasi atau SD, dan standar error atau SE. Rank hanya melihat selisih nilai maksimum dan minimum. Sederhana, tapi sering menipu kalau ada outlier. Variance menghitung seberapa jauh data menyebar dari rata-rata, tapi satuannya kuadrat, sehingga kadang susah diinterpretasi. Standar deviasi adalah akar dari variance, satuannya sama dengan data asli, sehingga paling sering dipakai. Semakin besar standar deviasi, semakin heterogen data.
Kemudian standar error berbeda makna. Ia menggambarkan seberapa presisi rata-rata sampel kita dalam memperkirakan rata-rata populasi. Jadi, SE lebih kecil sama dengan estimasi lebih akurat. Jadi semakin kecil SE, maka perhitungannya itu semakin mendekati kenyataan. Mari kita ambil contoh. Lama rawat inap pasien TB MDR atau tuberkulosis ya. Katakan rata-ratanya 14 hari. Kalau standar deviasi kecil, berarti hampir semua pasien rawat inap sekitar 14 hari. Saya ulangi ya. Kalau kita katakan bahwa rata-ratanya 14 hari, nah, jika standar deviasinya kecil, berarti hampir semua pasien rawat inap sekitar 14 hari. Jadi mendekati kondisi yang sesungguhnya. Tapi kalau standar deviasinya besar, ada pasien yang cuma 5 hari. Ada juga yang sampai 30 hari. Ini menunjukkan heterogenitas besar dalam kondisi klinis maupun respon terapi. Di SPSS kita bisa temukan nilai standar deviasi, varian, dan standar error melalui menu Analyze, Deskriptif, Statistik, dan Deskriptif. Nah, di sini kita harus jeli. Tidak cukup hanya melaporkan mean, tapi juga standar deviasi atau standar error, supaya pembaca tahu apakah data kita homogen atau sangat beragam. Jadi, ukuran pemusatan dan penyebaran ini ibaratnya dua sisi mata uang. Kalau kita hanya melihat mean tanpa standar deviasi, sama saja melihat peta tanpa tahu skala jaraknya. Sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Prinsipnya sederhana, ketika kita ingin membandingkan dua atau lebih kelompok, kita harus memastikan bahwa varians antar kelompok itu sama atau setidaknya tidak berbeda secara signifikan. Di SPSS, uji yang paling sering dipakai adalah Laven test. Outputnya adalah nilai signifikansi. Aturannya, kalau p-value lebih besar dari 0,05, artinya varians antar kelompok dianggap sama atau homogen. Tapi, kalau p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti varians tidak homogen alias berbeda nyata. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata tidak homogen, apakah penelitian kita langsung gagal? Jawabannya tentu tidak. Kita punya alternatif. Untuk ANOVA, kita bisa pakai Welch ANOVA, atau kalau datanya tidak memenuhi asumsi sama sekali, kita bisa beralih ke uji non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Kenapa penting? Karena kalau asumsi homogenitas diabaikan, maka hasil uji parametrik bisa bias. Kesimpulannya bisa salah. Jadi, ini bukan sekedar formalitas, tapi menyangkut validitas hasil penelitian yang akan mempengaruhi praktik keperawatan. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu uji normalitas. Kenapa normalitas penting? Karena sebagian besar uji parametrik seperti t-test atau ANOVA berdasarkan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, hasil uji bisa menyesatkan. Ada dua cara utama untuk mengecek normalitas. Kalau sampel relatif kecil atau kurang dari 50, gunakan Shapiro-Wilk. Kalau sampel besar lebih dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selain angka, kita juga perlu lihat visualisasinya. Histogram bisa memberi gambaran kasar apakah data berbentuk lonceng, dan QQ plot menunjukkan apakah titik-titik data mengikuti garis diagonal. Di output SPSS, perhatikan nilai signifikansi. Kalau p-value lebih dari 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Dan kalau p-value kurang atau sama dengan 0,05, maka data dianggap tidak normal. Pertanyaannya,
Kalau data tidak normal, apa kita berhenti? Tentu tidak. Kita punya dua pilihan, menggunakan metode robust yang lebih toleran terhadap pelanggaran normalitas, atau langsung beralih ke uji non-parametrik. Jadi intinya, uji normalitas ini bukan sekedar rutinitas, tapi fondasi yang menentukan apakah kita bisa pakai statistik parametrik atau harus cari alternatif lain. Baik, setelah kita cek normalitas data dan homogenitasnya, seringkali kita menemukan masalah. Data ternyata tidak normal atau varians antar kelompok tidak homogen. Nah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah transformasi data. Tujuannya ada dua. Pertama, memperbaiki distribusi data yang skew atau miring. Kedua, membantu menyamakan varians antar kelompok. Ada beberapa jenis transformasi yang sering dipakai. Yang pertama ada logaritma atau log, cocok untuk data yang sangat miring ke kanan, misalnya lama rawat inap. Kemudian square root atau akar kuadrat sering dipakai untuk data hitungan, misalnya jumlah kunjungan pasien. Ada inverse, membuat nilai besar jadi kecil, biasanya untuk data dengan ekor panjang. Kemudian ada box chocks, metode lebih fleksibel yang bisa mencari transformasi terbaik secara matematis. Namun di sini memang yang sering digunakan adalah model logaritma ya. Di SPSS caranya cukup mudah, yaitu transform, kemudian lanjut ke compute variable. Di sana kita bisa pilih mau pakai log, mau square root, atau formula lain. Tapi ada catatan kritis yang perlu kita pahami. Interpretasi hasil akan berubah. Misalnya, kalau lama rawat inap atau loss kita transformasi logaritma, maka analisisnya dan interpretasinya harus dalam skala log, bukan dalam hari secara langsung. Jadi, jangan sampai kita laporkan hasil loss menurun 0,2, padahal itu dalam skala log bukan dalam hari. Jadi, transformasi bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kejujuran interpretasi hasil dari penelitian tentunya. Ada satu hal penting yang sering bikin salah kaprah, yaitu soal pelaporan hasil setelah transformasi. Ini perlu dipahami. Transformasi itu kita lakukan hanya untuk keperluan analisis statistik, supaya data memenuhi asumsi normalitas atau homogenitas. Tapi saat menyajikan hasil penelitian, kita tetap harus kembali ke skala aslinya. Contoh sederhana, lama rawat inap pasien TB-MDR biasanya sangat miring distribusinya. Kita transformasi dengan menggunakan log supaya normal. Lalu kita lakukan uji ANOVA. Nah, hasil analisisnya keluar dalam bentuk logaritma. Kalau kita langsung laporkan rata-rata loss 1,2, tentunya pembaca akan bingung karena nggak ada orang dirawat 1,2 log hari. Jadi yang kita lakukan adalah kembalikan interpretasi hari. Misalnya lama rawat inap kelompok intervensi sama dengan 15 hari. Lebih pendek signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang 22 hari. Jadi intinya, transformasi itu untuk memenuhi syarat analisis. Tapi interpretasi klinis dan pelaporan tetap menggunakan skala awal. Ini penting supaya hasil riset kita tetap bermakna bagi praktik keperawatan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan poin-poin utama dari pertemuan ini. Pertama, jenis dan skala data adalah fondasi. Kalau salah menentukan, maka uji statistik yang dipilih juga bisa salah. Kedua, ukuran pemusatan dan penyebaran memberi kita gambaran awal tentang karakteristik sampel. Apakah data cenderung homogen, apakah ada outlier, dan seberapa bervariasi nilainya. Ketiga, asumsi homogenitas dan normalitas menjadi kunci sebelum kita menjalankan uji parametrik. Kalau asumsi ini tidak terpenuhi, hasil uji bisa menyesatkan. Terakhir,
Transformasi data memang bisa jadi solusi teknis untuk mengatasi masalah distribusi atau varians. Tetapi ingat, interpretasi tetap harus hati-hati dan pelaporan hasil penelitian sebaiknya kembali pada skala asli. Jadi intinya, biostatistik bukan sekedar angka dan rumus, tapi soal bagaimana kita menjaga agar analisis tetap valid, jujur, dan bermakna untuk praktik keperawatan. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Untuk menutup, saya ingin mengajak kalian merenung dengan 3 pertanyaan reflektif. Pertama, kalau skor kualitas hidup pasien diabetes ternyata skew, apakah lebih tepat dilakukan transformasi atau langsung menggunakan uji non-parametrik? Kedua, apa resiko klinis kalau kita hanya melaporkan mean pada data dengan banyak outlier? Dan yang terakhir, apa implikasi etis dari cara kita melaporkan data dalam praktik keperawatan? Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja saya siapkan bukan untuk dijawab sekarang, tetapi untuk kalian pikirkan dan bawa ke sesi diskusi. Jadi setelah menyaksikan video ini, silakan catat refleksi pribadi kalian, lalu kita akan bahas bersama di kelas. Ingat, biostatistik bukan hanya soal hitung-menghitung, tetapi tentang bagaimana data kita bisa diterjemahkan dengan benar, jujur, dan bermakna bagi praktik keperawatan. Teman-teman, soal kasus yang akan saya sampaikan ini akan digunakan nanti pada saat sesi praktikum. Jadi tolong perhatikan baik-baik karena ini akan menjadi dasar analisis kalian. Kasusnya adalah penelitian tentang pengaruh edukasi terhadap skor kualitas hidup pasien kanker payudara. Tugas kalian saat praktikum nanti adalah identifikasi jenis data dan skala data. Edukasi sebagai variabel independen ada pada skala nominal, sedangkan skor kualitas hidup sebagai variabel dependen biasanya pada skala interval atau rasio. Deskripsi data. Dari output SPSS, catat nilai mean, median, dan standar deviasi. Amati apakah distribusi data terlihat simetris atau ada indikasi outlier. Ketiga, uji asumsi. Jalankan uji normalitas dan uji homogenitas varians di SPSS. Lihat nilai signifikansi pada output, lalu simpulkan apakah asumsi parametrik terpenuhi atau tidak. Diskusi kelompok. Dari hasil uji tadi, putuskan apakah data lebih tepat dianalisis dengan uji parametrik, misalnya independent t-test, atau dengan uji non-parametrik, misalnya Mann-Whitney. Ingat, tujuan praktikum ini bukan sekedar klik menu di SPSS, tetapi memahami alasan di balik pilihan uji statistik. Jadi pada akhir sesi saya ingin tiap kelompok bisa menjelaskan dasar pemilihan uji, sekaligus bagaimana hal itu memengaruhi interpretasi hasil penelitian. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pertemuan. Mari kita ingat bersama, statistik bukan sekedar angka, tetapi alat penting untuk menjaga validitas riset. Tugas kita sebagai calon perawat dan peneliti adalah memilih analisis yang tepat, berpikir kritis, dan selalu menjaga etika. Dengan begitu, penelitian kita akan menghasilkan bukti yang dapat dipercaya dan berdampak nyata pada peningkatan mutu praktik keperawatan. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar teman-teman. Ingat, setiap upaya kecil yang kalian lakukan hari ini adalah investasi besar untuk profesi keperawatan di masa depan. Tetap semangat, jangan takut dengan statistik, jadikan dia sahabat penelitian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.